Hai teman-teman, pantun rohani untuk hari ini dengan Nia di Surabaya. Halo teman-teman semua, yuk baca pantun rohani berdasarkan bacaan hari ini. Bersama saya Aleta dari Solo, Kamis 12 Agustus 2021. Saudara-saudari pencinta Sabda Allah yang terkasih, kita berjumpa lagi dalam Gema Santo Andalusiansen edisi Kamis 12 Agustus 2021. Hari ini kita akan merenungkan Injil Matius bab 18 ayat 21 sampai bab 19 ayat 1. Saudara-saudari yang terkasih, kesalahan dan dosa adalah bagian dari hidup kita sebagai manusia yang rapuh. Kita bisa saja sakit dan menderita karena perbuatan jahat orang lain. Dan orang-orang dekat, suami, istri, anak-anak, orang tua, rekan-rekan sekomunitas, dan sahabat-sahabat kita memiliki potensi lebih besar untuk menyakiti kita, sebab mereka tahu dengan baik kekuatan, kelemahan, dan situasi hidup harian kita. Sang pemazmur sungguh menyadari hal ini. Maka ia menulis, "Kalau musuhku yang mencela aku, masih dapat ku mengerti. Kalau pembenciku yang menyombongkan diri terhadap aku masih dapat menerima. Tetapi engkau, orang yang dekat dengan aku, teman dan orang kepercayaanku, orang yang bersama-sama dengan aku bergaul dengan baik, dan masuk rumah Allah di tengah-tengah keramaian." Setelah PPKM ingin ke Bali, mencari souvenir berupa kuali. Pengampunan bukan sampai 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Kita harus mengampuni dosa saudara-saudari kita. Sebab ketika kita belum mengampuni kesalahan mereka, kita sedang menyimpan virus-virus berbahaya, yakni amarah, kebencian, iri hati, dendam, dan permusuhan. Semua virus ini mengganggu ketenangan hidup kita. Terganggu tidur, benci mendengar nama musuh, dan tidak mau melihat wajahnya, serta berbagai perasaan negatif lainnya. Meskipun sulit untuk mengampuni sebagaimana kita sendiri alami, pengampunan haruslah tetap menjadi semangat hidup kita, sebagaimana dikatakan oleh Yesus pada Injil hari ini. Kita harus selalu mengampuni saudara-saudari kita setiap kali mereka bersalah. Dan semangat itulah yang kita doakan dalam doa Bapa kami. Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. PPKM harus membatasi tamu. Pakai HP bila masih terjangkau. Kamu pun harus mengasihi kawanmu, seperti aku telah mengasihi engkau. Mengampuni adalah proses seumur hidup. Berusahalah untuk mengampuni selama masih hidup. Jangan membawa permusuhan dan kebencian sampai mati, karena semua itu adalah ikatan yang membelenggu hidup kita. Tetapi ampunilah sampai mati seperti Yesus yang mengampuni orang-orang yang menyakitinya, yang menyiksanya sampai mati di salib. Kita sadar bahwa mengampuni itu bukan hal yang mudah. Maka kita perlu mengundang Roh Kudus, meminta rahmat Tuhan agar memampukan kita untuk mengampuni saudara-saudari kita. Seorang gadis yang sedang dirawat di rumah sakit selama beberapa bulan
karena menderita penyakit anemia tidak mengalami kemajuan berarti. Dokter yang merawatnya memutuskan untuk membawanya ke rumah sakit yang lebih jauh dari tempat tinggalnya. Hal pertama yang dialaminya di sana adalah pemeriksaan fisik yang lengkap. Dokter pemeriksa fisiknya menemukan bahwa kondisi darahnya terhitung sangat normal. Dokter melakukan pemeriksaan ulang dan ia tidak yakin pada apa yang dilihatnya. Maka ia memanggil gadis itu dan bertanya kepadanya, "Adakah sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupmu semenjak pemeriksaanmu yang terakhir?" Jawab sang gadis, "Ya, sekonyong-konyong saya dapat mengampuni seseorang yang membuat saya sangat menderita. Suatu dendam yang membara kepadanya sepanjang hidup. Pada saat itu, saya merasakan perubahan menyeluruh dalam hidupku." Pantun rohani disingkat dengan PANI, membuat banyak orang bisa bertemu. Jika kamu tidak mau mengampuni, Bapakku pun demikian terhadapmu. Benci terhadap seseorang dapat menjadi kebodohan karena orang lain mungkin tidak menyadari sama sekali kebencianmu itu. Satu-satunya yang paling disakiti adalah dirimu sendiri. Maka dengan mengampuni, kita menyembuhkan diri kita sendiri. Salam kasih dalam Sang Sabda. Saya Romo Yones Sule SVD dari Batam. Tuhan memberkati. Et benedictio Dei Omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi! Bila dosa kita ingin diampuni Tuhan, kita pun harus mau mengampuni sesama. Salam seroja, berkah dalam. Terima kasih, berkah dalam.